Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Oke, Pagi, selamat Mem. pagi. Tetap sehat dan semangat ya belajar dari rumah. Masih semangat kan? Ya, masih, Mem. Masih ya, meskipun kita belum tatap muka dan masih bertemu dengan lewat jaringan seperti ini, tapi kalian tetap semangat ya untuk belajar. Ya, Mem. Gimana kabar kalian semua di rumah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya tetap sehat. Ingat tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan ya, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Jadi tetap pakai masker kalau mau keluar dan selalu bawa hand sanitizer ya. Ya, Mem. Ya, Mem. Baik, untuk hari ini Mem mau tanya, siapa yang mau memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Ketua. Siapa? Yusuf, boleh? Saya mau, Mem. Ya, Baik, silakan Yusuf. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Yusuf sudah memimpin doa hari ini. Semua informasi kita itu sudah men-share lewat grup WhatsApp ya. Bagaimana absennya sudah diisi belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Mem. Nah, baik, Sudah, terima Mem. kasih ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ini, Mem mau tanya dulu. Siapa yang masih mengingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa? Tentang jenis-jenis penerbangan, tipe-tipe perjalanan. Perjalanan. Ah, jenis-jenis penerbangan ada berapa? Ada 4, Mem. 4, Mem. Apa saja itu yang 4? Penerbangan domestik, Penerbangan Internasional, domestik, penerbangan internasional, regional, penerbangan regional, penerbangan perintis. Oke, baik. Kalau yang bentuk-bentuk perjalanan, siapa yang masih ingat? one way trip, open jauh Ada trip, 5, Mem. round the world trip, round the world trip. Nah, baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada lagi satu. Yang minggu lalu kita belajar tentang apa itu? Membuat peta, membuat peta penerbangan. Ya, membuat peta. Bagaimana pengalaman kalian kemarin membuat peta? Seru, menyenangkan, atau seperti apa? Ada serunya, Mem, ada menyenangkan. Ya. Jadi sudah tahu ya. Jadi kayak minggu lalu itu cuma disiapkan peta buta Indonesia, lalu kalian membuat sendiri kan rutenya kemana, kemudian dibuatkan garis-garis. Nah itu sangat senang. Ternyata kalian itu semuanya kreatif ya kalau sudah dikasih media. Jadi gambar-gambarnya itu semuanya sudah bagus semua, sudah dibuat daerahnya masing-masing. Nah, jadi hari ini sesuai dengan materi yang sebelumnya, ini kan akan berlanjut ke materi hari ini seperti yang sudah Mem informasikan sebelumnya. Nah, tetapi untuk ini kalian boleh buka di Edmodo-nya dulu ya, di Edmodo seperti biasa ya. Seperti biasa itu semua informasi kita mengenai pembelajaran kita ini semuanya Mem sudah share di Edmodo. Jadi nanti kalian silahkan buka Edmodo-nya masing-masing. Di kelas itu ada folder. Nah, di folder itu nanti kalian buka materi KD 3.2 ya. Nah, di materi 3.2 itu di dalamnya jadi ada folder. Jadi nanti kalian tinggal buka materi KD 3.2. Nah, ini di materi 3.2 ini sudah ada media pembelajarannya, kemudian ada LKPD, lalu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kalian bisa buka materi kita hari ini, jadi kalian bisa membaca. Ya? Sudah dipahami nih Edmodo-nya? Paham, Mem.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Kita masuk. Materi kita hari ini adalah berhubungan tentang reservasi tiket penerbangan. ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita melakukan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis sistem online travel agent atau yang disebut dengan OTA. Ya. Kemudian peserta didik mampu menemukan terminologi reservation. Nah, di sini sistem sebelumnya masuk. Jadi KD kita kan memang seperti informasi minggu lalu, KD kita itu 3.2 menerapkan reservasi tiket penerbangan dan memproses reservasi tiket penerbangan. Nah, karena kita berhubungan tentang reservasi, nah di sini ada namanya OTA, Sistem Online Travel Agent. Online Travel Agent ini pasti kalian sudah punya gambaran tidak? Jadi travel yang di mana penumpang atau masyarakat bisa membeli tiket kapanpun dimanapun tanpa adanya batas waktu. Kemudian dengan pembelajaran ini juga nanti kalian akan belajar untuk menemukan terminologi reservation. Terminologi ini bisa disebut dengan istilah dalam reservasi. Kalian akan lebih banyak mendengar karyawan di sana atau orang-orang di industri itu mengucapkan atau mengatakan istilah-istilah reservasi. Ya, sampai di sini kalian sudah punya gambaran tentang materi kita hari ini? Ya, Mem. Ya, Mem. Baik ya, kita lanjut ya. Ya, jadi materi yang kita pelajari seperti tadi yang menjelaskan itu tentang OTA, Online Travel Agent, kemudian terminologi reservation. Nah, ini Mem sudah kasih contoh. Sekarang kalian lihat sistem online travel agent. Salah satunya itu adalah Traveloka. Nah, tetapi sebelum kita masuk dulu di sini, Mem mau tanya, gambaran kalian tentang reservasi itu apa lagi? Apalagi? Di mana sebelum masuk ini di mana orang bisa melakukan reservasi? Airport. Ya, airport, Mem. Travel di airport, di mana lagi? Oh, internet, online. Restoran. Oke, di restoran biasa juga orang melakukan reservasi. Di mana lagi orang biasa melakukan reservasi? Hotel, Mem. Hotel. Ya, Mem, hotel, Mem. Oke, hotel. Di mana lagi biasanya orang melakukan Restoran. reservasi? Restoran. Bioskop. Oke. Baik, jadi itu semuanya adalah orang melakukan reservasi. Nah, sekarang Mem mau tanya, menurut kalian reservasi itu apa? Tempat. Apa? Pesan tempat. Pesan tempat. Baik, berarti kalian sudah paham ya? Nah, sekarang Mem tanya, kalau orang melakukan reservasi itu bagaimana caranya? Bisa online. Online, Mem. Bisa juga datang langsung. Ya, Mem, datang langsung baru kita lewat telepon. Bagaimana? Bisa juga lewat media sosial. Oke, jadi kalau orang reservasi itu kita urutkan dulu. Yang pertama, reservasinya bisa lewat mana? Online. Kemudian apa lagi? Bisa datang langsung. Bisa datang langsung di tempat umum. Oke, bisa datang langsung di tempat. Kemudian apa lagi? Lewat media sosial. Lewat telepon. Atau lihat media sosial. Oke, bisa juga lewat telepon atau media Media sosial. sosial. Ya. Nah, jadi reservasi itu betul ya apa yang kalian katakan bahwa reservasi itu memesan tempat. Artinya orang sudah pesan. Nah, Mem tanya lagi, kira-kira kalau misalnya orang sudah pesan bisa dibatalkan tidak? Bisa, Mem. Bisa ya? Tidak.
Oke, baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita kan. Jadi yang penting kalian sudah dapat nih gambarannya ya. Jadi reservasi itu gambarannya bisa pemesanan tempat dan kita bisa lakukan itu di secara online boleh. Kemudian mau datang langsung juga ke tempatnya juga boleh. Atau memanfaatkan media sosial, misalnya di tempat industri itu punya media sosial, jadi kita juga boleh langsung melakukan reservasi ke media sosial tersebut. Kemudian reservasi itu juga kita bisa lewat telepon ya, kalau memang tidak merepot. Nah, di sini kalian bisa lihat sistem online travel agent. Menjelaskan sedikit ya. Online travel agent ini adalah travel agent yang mempunyai aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan reservasi itu kapanpun dan dimanapun ya, dan tidak terbatas sama waktu. Jadi kapanpun itu masyarakat bisa melakukan reservasi. Nah, contohnya ya, contoh yang Mem kasih ini adalah Traveloka. Sekarang Mem mau tanya, selain Traveloka, online travel agent yang lain itu apalagi yang paling sering digunakan oleh masyarakat? Tiket.com. Pagi-pagi.com, Pagi, Mem. agoda.com, Fago. Oke, tiket.com, apa lagi? Pegi. Pegi, apa lagi? Fago. Trivago, apa lagi? Agoda. Nah, itu semua yang sudah kalian sebutkan. Sekarang Mem mau tanya, kira-kira masing-masing dari misalnya antara Traveloka, kemudian tiket.com, booking.com, Pegi, Agoda, Trivago ini kira-kira apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Ayo. Kelebihannya Traveloka Mem Silakan. tidak lagi repot. Apa Harganya yang kelebihannya? terbaik, murah. Apalagi? Tidak repot. Tidak repot. Apalagi? Semua ada di setiap tempat. Oke, semuanya ada di tempat. Kalau yang lain? Kalau tiket.com kelebihannya menyediakan penjualan tiket konser secara online. Oke, di tiket.com ada penjualan tiket konser. Oke. Kalau yang lain apa lagi? Agoda.com. Agoda.com itu untuk kelebihannya apa? Proses pemesanannya cepat. Hanya saja mengharuskan kita untuk menggunakan Untuk kredit. Oke, berarti kalau Agoda itu harus pakai kartu kredit ya? kartu Kredit. Berarti itu kelemahannya. Iya, Kalau yang lain kelemahannya apa saja? Kalau misalnya kita reservasinya tiket pesawat. Kalau misalnya nih kita sudah reservasi tiket pesawat, kelemahannya apa? Yang mungkin Kalau mau batal ke sana susah untuk komplain. untuk dikomplain. Nah, itu dia ya. Jadi kalau OTA ini, jadi online travel agent ini ya seperti yang kalian sebutkan bahwa online travel agent ini semuanya memudahkan ya. Memudahkan masyarakat untuk melakukan reservasi atau membeli tiket atau reservasi apapun itu bisa, karena di OTA ini selain tiket pesawat juga menawarkan produk lainnya, ya kan? Ada hotel, ada restoran, ada kereta api dan lain sebagainya, ya kan? Ya, Mem. Nah, jadi di sini berarti kalian sudah memahami kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem online travel agent atau OTA.
sekarang Mem mau tanya. Kalau misalnya kita menggunakan yang travel offline atau travel agent yang seperti biasanya yang ada, menurut kalian kelebihannya apa? Menurut kalian apa? Mendapatkan pelayanan yang baik. Mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi kira-kira kalau kita melakukan reservasi langsung ke travel agent. Nah, jadi itu ya. Mendapatkan penjelasan yang jelas. Jadi ini salah satunya kalau kita ke travel agent, ya. Kalau travel agent kita sudah kita tidak bicara tentang OTA lagi. Di sini memang menjelaskan kalau kita ke travel agent itu ada yang disebut dengan human touch. Kalian paham nggak artinya human touch? Tidak. Oke. Nah, human touch ini adalah sentuhan manusia atau pelayanan. Nah, beda kan kalau kita secara online nih. Secara online kan kita hanya kita sendiri yang pilih-pilih kan? Ya kan? Tidak ada yang memberikan instruksi, tidak ada yang memberikan penjelasan. Terkadang kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti akan salah-salah, ya. Itu kalau OTA. Jadi sementara kalau travel agent secara langsung itu yang pertama ada human touch-nya dan human touch ini kalian bisa jadi kita datang seperti yang kalian sebutkan tadi mendapatkan pelayanan. Kemudian tentu saja kita akan dibimbing. Kemudian akan ada penjelasan-penjelasan yang jelas dari petugasnya atau dari reservasinya atau dari staffnya. Jadi kalau misalnya masyarakat ini bingung mau kemana, misalnya bingung mau ngapain nanti di tempat itu atau apapun itu kan langsung ada jawaban, langsung ada penjelasan dari staf reservasi tersebut, ya. Jadi ini bedanya. Yang membedakan antara OTA online travel agent dengan travel agent yang ada itu adalah human touch-nya di sini. Pelayanan manusia kan tidak bisa diganti, ya. Kira-kira kalian lebih pilih mana nih? Kalian lebih suka misalnya sekarang saya tanya, kalian lebih suka belajar langsung atau secara online seperti ini? Belajar langsung. Belajar langsung. Nah, inilah maksudnya dari sistem reservasi ini. Jadi meskipun itu online sebenarnya bagus, fleksibel, kemudian hemat waktu, tetapi ada yang tidak kita dapatkan, ya kan? Ya, Mem. Iya, Mem. Sama dengan belajar ini kan, kalau kita tetap muka langsung di kelas dengan online begini kan ada yang kita tidak dapatkan, ya kan? Ya, Mem. Ya, Mem. Jadi di sini kalian paham kan apa sih yang membedakan antara online travel agent dengan travel agent offline, ya? Ya, Mem. Iya, Mem. Nah, baik, kalau sudah paham di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Adakah yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini. Sekarang kita diskusi dulu. Ya. Sebenarnya diskusi ini harus dilakukan di dalam WhatsApp, tetapi Mem mau tanya saja langsung ke kalian. Ya, Mem mau tanya langsung dulu ke kalian saja nih. Ini, menurut Anda bagaimana perkembangan penerbangan saat ini dan bagaimana cara Anda menyikapi tentang online travel agent tersebut agar travel agent offline bisa bertahan? Ayo. Menurut kalian ini, bagaimana perkembangan penerbangan saat ini? Itu dulu yang kalian jawab. Ya, Mem. Siapa? Ardita, ya silahkan. Perkembangan online travel agent saat ini sangat pesat sehingga bisa mempengaruhi travel agent dan biro perjalanan wisata. Untuk itu, saat ini terlihat beberapa travel agent mengubah beberapa usahanya dengan membuat paket umroh yang sedang tren.
Oke, ya betul ya. Jadi itu adalah salah satu pendapat dari Ardita, ya. Nah, yang lain bagaimana? Menurut kalian ini bagaimana caranya menyikapi, karena online travel agent ini sudah banyak boleh dibilang membunuh ya, banyak mematikan usaha travel agent yang sudah ada. Dengan adanya online travel ini nih, karena bayangkan loh, Traveloka sudah ada, Pegi sudah ada, tiket.com, booking.com. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Saya, Mem. Siapa? Najwa, silahkan Najwa. Menurut saya, seperti yang tadi Mem bilang, bahwa travel agent selalu memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan arahan serta penjelasan kepada tamu. Oke, baik. Jadi itu ya. Nah, jadi bagus sekali pendapat kalian. Berarti kalian di sini sudah memperhatikan ya perkembangan dari penerbangan saat ini. Nah, meskipun sekarang ini sedang COVID ya, tetapi sekarang dalam new normal itu masyarakat sudah mulai melakukan penerbangan ya, tetapi otomatis tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham ya, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi reservation. Nah, ini Mem ada buatkan 3. Tadi ini kita bahas-bahas, kita bicara tentang reservasi. Sudah ada beberapa istilah yang sudah berkali-kali disebutkan, ya, seperti reservation. Kemudian ini ada booking dan confirmation. Sekarang Mem mau tanya dulu. Mem mau tanya ini. Reservation itu apa? Nah, ini ada 3 loh, ada 3 istilah. Ini coba kita contoh saja dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa ini reservation dan booking? Ya, Mem. Saya, Mem. Siapa? Saya, Mem. Oke, silakan. Reservasi sebuah proses perjanjian berupa pemesanan sebuah produk barang atau maupun jasa, di mana saat itu telah terdapat kepahaman antara travel agent dengan penumpang. Nah, kalau yang booking siapa? Siapa? Fadila? Fadila, coba booking itu apa? Pemesanan, yang artinya sudah mengunci informasi tanggal dan harga sebuah tiket pesawat. Oke, bagus ya Fadila. Kalau confirmation siapa? Saya, Mem. Oke, Sinar. Confirmation adalah dokumen tertulis yang mengkonfirmasikan order tracker yang digunakan via telepon. Oke, baik. Nah, sekarang jadi yang kalian ini semua reservation ya. Jadi ini istilah-istilah yang nantinya pada saat kalian di industri, ya, istilah-istilah ini pada saat nanti kalian di industri ini istilah-istilahnya semuanya akan kalian temukan. Nah, sekarang saya mau tanya, selain 3 istilah ini kira-kira apa lagi? Istilah-istilah yang mungkin akan menggunakan reservasi. Siapa? Sebutkan saja istilahnya, apa saja? Banyak. Lutfia. Ya, kalau banyak sebutkan salah satunya. Reservation control. Reservation apa? Control. Oke. Ada lagi yang lain? Basic. Apa? Basic fare. Silakan sebutkan saja. juga, Mem. Airline. Laluna apa? Mem. Laluna apa? Public fare, Mem. Publish fare. Siapa lagi?
Airline. Airline. Sinar. Siapa lagi? Yusuf. Laki-laki. Istilah-istilah yang kalian yang kamu temukan ini. Yusuf? Rifan, Mem. Oke, Rifan. Saya mau dengar ini suaranya laki-laki. City Code. City Code. Saya mau dengar ini suaranya yang laki-laki. Ayo Yusuf. Nah, jadi itu ya, berarti kalian banyak ya temukan istilah. Nah, istilah-istilah itu nanti kalian harus tahu maksudnya apa. Karena pada saat nanti kita di industri nih, orang hanya akan sebutkan, tolong dong issue tiket ini, tolong dong booking tiket ini, apa etanya, apa etanya. Ini semua adalah istilah-istilah yang akan kalian temukan pada saat nanti kalian di industri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Istilah-istilah yang sudah kalian temukan yang tadi itu, ya. Nanti kalian catat di bukunya semua, ya. Catat berikut dengan penjelasannya, ya. Kalian catat, terus nanti kalian kirimkan hasilnya di Edmodo atau bisa di grup. Paham ya? Paham, Mem. Baik. Karena kalian sudah paham di sini, ini ada studi kasus. Silahkan kalian coba cermati studi kasus ini dulu. Ayo, siapa yang mau baca? Atau saya yang bacakan ya? Saya, Mem. Ya, silahkan dibaca Laura. Coba dibaca studi kasusnya. Anda adalah seseorang studi kasus. Anda adalah seseorang yang bekerja di sebuah travel agent sebagai staf reservasi tiketing. Seorang tamu datang di travel Anda, bekerja ingin melakukan pemesanan tiket penerbangan domestik. Anda melayani tamu tersebut sesuai dengan prosedur kerja dari perusahaan. Anda bekerja yaitu mencari jadwal penerbangan sesuai dengan keinginan tamu tersebut. Kemudian saat Anda menginformasikan harga, tamu tersebut membandingkan harga yang Anda berikan dengan salah satu online travel agent atau OTA yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu Traveloka. Sebagai staf reservasi tiketing, apa yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan tamu tersebut agar tetap mempercayai travel Anda bekerja untuk memesan tiket penerbangannya tersebut? Nah, menurut kalian ini apa? Nah, jadi ini misalnya nih, kalian ini sebagai staf reservasi, kemudian tiba-tiba tamunya bilang, loh kok harganya lebih murah di Traveloka daripada di sini? Nah, di sini kalian, apa yang harus kalian lakukan nih supaya tamu yang datang ini tidak kabur? Ayo. Memberikan diskon, Mem. Oke, menurut Laura kita berikan diskon ya. Oke, yang lain menurut kalian apa? Nah, kita Menurutku, Mem. Hah? Saya, Mem. Saya, Mem. Ya, Cahaya dulu, baru Najwa. Kalau Cahaya bagaimana menurutnya Cahaya? Kalau menurutku, Mem, kayak saya akan sabar kepada tamu tersebut untuk memberikan penjelasan tentang keunggulan dari travel saya dan juga menjelaskan tentang keuntungan jika membeli tiket di travel saya. Misalnya, jika sudah tercatat membeli tiket sampai 5 kali, akan diberi potongan harga pada pembelian ke-6. Oke, itu menurut saya ya. Kalau menurut Najwa bagaimana? Kalau saya tetap memberikan pelayanan yang tersebut, memberikan pemahaman kepada tamu dengan sopan. Oke. Kalau Laluna? Kalau saya, Mem,
seperti yang tadi kita bilang kalau travel agent bakal selalu berikan pelayanan yang maksimal, jadi akan berikan arahan kepada tamuku kalau travelku itu memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, baik. Jadi itu semua adalah pendapat kalian ya. Jadi pendapat kalian itu semuanya sudah bagus, sudah mengarah. Berarti kalau kalian sudah seperti ini, berarti itu kalian sudah menunjukkan bagaimana nanti kita melayani tamu. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan produk lain, ya. Jadi kalau misalnya dibanding-bandingkan seperti ini, tetap sabar, tetap kita layani tamunya ya. Jangan marah atau jangan langsung menjatuhkan produk lain. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Paham, Mem. Nah, kalau sudah paham kita lanjut ya. Selanjutnya ini adalah nanti untuk LKPD-nya ya, nanti kalian akan kayak seperti tadi Mem sudah jelaskan. Jadi di LKPD itu nanti kalian akan menjelaskan tentang menemukan. Kalian harus menemukan tadi informasi-informasi tentang istilah-istilah reservasi, ya. Kalian sudah lihat di ini kan? Sudah lihat di Edmodo seperti apa. Kemudian nanti setelah kalian mencari dan menemukan istilah-istilah reservasi tersebut, nanti kalian kirimkan lewat grup WhatsApp atau di grup Edmodo. Setelah kalian kirimkan itu nanti ada lembaran yang di LKPD itu, lembarannya nanti kalian akan buat rekaman video untuk menjelaskan atau menegaskan kembali satu persatu istilah tersebut. Dengan kata lain kalian harus bisa menghafalkan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, Mem. Silahkan. Bisa dicicil hafalannya, Mem. Oke, jadi kalau misalnya nanti dihafal terus direkam itu boleh. Jadi kalian boleh cicil. Nah, kalau misalnya mau mencicil boleh, jadi nanti bisa disatukan. Mengerti maksudnya? Oh ya, Mem. Nah, jadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Mem mau kasih lihat dulu ini quizisnya ya. Nanti evaluasinya kita akan membuka quizis ya. Nanti evaluasinya ini kalian siap-siap nanti mengisi quizisnya. Nanti akan Mem kirimkan kodenya. Ya, nanti kalian kerjakan. Ya, kerjakan quizisnya hari ini. Baik, sampai di sini untuk quizisnya dan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau menarik kesimpulan? Hari ini kita belajar tentang apa? Reservasi. Siapa yang mau? Najwa. Silakan Najwa. Hari ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang reservasi, ada online travel agent dan istilah-istilah reservasi. Oke. Baik ya. Najwa, terima kasih. Jadi hari ini hari ini kita belajar tentang reservasi ya. Ada tadi reservasinya itu apa, kemudian online travel agent itu seperti apa, dan bagaimana cara menangani jika ada tamu yang membandingkan travel kita dengan travel lokal atau online travel agent. Kemudian tadi kita belajar tentang istilah-istilah reservasi ya. Nah, istilah-istilah reservasi ini kalian harus pelajari dan kalian harus pahami agar nanti pada saat industri kalian sudah tahu dan tidak perlu lagi bertanya. Jadi kalian sudah siap nanti pada saat industri, pada saat nanti PKL ya. Nah, baik. Sebelum ini jadi Mem juga mau memberikan pemberitahuan. Jadi minggu depan itu kita masih akan belajar tentang di KD yang sama, tetapi materinya itu berbeda. Tadi kan sudah lihat materi yang akan kita pelajari itu tentang jenis-jenis reservasi, pengertian reservasi, kemudian tugas dan tanggung jawab reservasi ya. Ini nanti akan kita pelajari di minggu depan.
Nah, Ya. jadi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian reservasi, kemudian tugas dan tanggung jawab reservasi, kemudian ada kode etik reservasi. Nah, jadi ini saya harap nanti kalian akan cari dan pelajari. Baik, sebelum kita mengakhiri, silahkan Siti Ardita memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi, terima kasih atas pembelajaran hari ini dan Ardita juga terima kasih sudah memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Mem mau kasih ingat, jadi kalian tolong tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya.